Halo, ketemu lagi dengan saya The Gardener, petani masa kini. Oke, kali ini ya, setelah kita bisa membuat kompos padat, kemudian bisa membuat mol atau pupuk organik cair, yang nggak kalah penting adalah kita harus bisa mendesain suatu kebun. Kenapa penting ya? Karena desain ini berguna untuk meningkatkan produktivitas ya, waktu kita berada di kebun. Jadi dengan desain yang bagus, kita akan menjadi lebih semangat untuk berkebun. Pada umumnya, desain yang ada di Indonesia itu adalah desain dengan bentuk garis lurus. Sebenarnya desain ini bisa bermacam-macam ya. Jadi nggak hanya garis lurus ya. Ada desain yang berbentuk mandala, kemudian ada desain yang mengikuti pola alam ya. Ada seperti urat-urat daun itu diikuti polanya, itu bisa juga untuk dijadikan desain. Kemudian ada yang bentuknya spiral ya, ada yang bentuknya seperti meliuk-liuk seperti sungai. Jadi macam-macam bentuk desain. Kali ini ya, kita akan membahas desain, yaitu desain yang ada pada umumnya, yaitu desain garis lurus ya atau persegi panjang, dan desain mandala garden. Jadi ini adalah desain kebun dengan bentuk memanjang atau persegi ya. Terus biasanya lebarnya itu 1 meter. Kemudian dibikin gundukan ya. Jadi harus ada semacam gundukan dengan tinggi ya, rata-rata itu 30 cm. Kemudian di samping gundukan itu harus dikasih saluran air atau akses untuk kita lewat. Kenapa? Karena pada dasarnya tanaman itu ya, dia itu tidak suka banyak air ya. Dia kalau terlalu banyak air itu akarnya itu biasanya akan busuk ya. Kecuali kayak jenis padi itu nggak masalah ya, atau kangkung nggak masalah. Tapi kalau tanaman kebun seperti ini ya, dia nggak suka air yang banyak. Dia hanya suka air yang datang kemudian lewat, itu aja. Kemudian untuk tanaman apa aja yang ada di dalam satu bedeng itu kita usahakan itu ada beberapa jenis tanaman. Jadi jangan hanya satu macam tanaman aja. Karena apa? Karena kalau satu macam tanaman aja, begitu ada hama masuk jebret gitu ya, itu tanaman Anda akan langsung habis dimakan hama. Tapi kalau berbagai macam tanaman dalam satu bedeng, itu hama datang ya, itu dia tuh kayak orang linglung gitu ya, kayak bingung gitu ya. Dia nggak bisa langsung menghabiskan tanaman Anda ya. Jadi maksud saya itu seperti ini ya. Jadi kayak seperti kemangi ini ya, ini kemangi, kemudian ini ada kol ya. Jadi kemangi ini kan baunya kan wangi ya. Jadi karena baunya wangi, jadi hama itu dia itu nggak suka dengan bau yang wangi-wangian. Akhirnya di sekitar kemangi ini dia akan terlindungi. Jadi seperti ini, kol ini dia akan terlindungi dari hama ya. Itu salah satu contohnya. Jadi ada integrated ya, ada hubungannya, keterikatan antara satu tanaman dengan tanaman yang lain. Itu satu ya. Kemudian keuntungan dengan berbagai macam jenis tanaman ini biasanya akarnya akan saling support satu dengan yang lain. Jadi mineral yang dihasilkan dari akar tanaman itu dia lebih kompleks ya. Kalau ini adalah
marigold. Bahasa Blora-nya itu marigold. Kalau bahasa Jawanya ya itu bunga tai ayam, bahasa Zimbabwe-nya itu bunga tai ayam ya. Ini fungsinya juga pestisida kontrol juga. Kenapa nanti dia ini akan berbunga ya, terus bunganya itu warnanya kuning ya. Kemudian biasanya ya, hama-hama ini bukan hama tapi predator yang memakan hama ini dia akan datang ke sini karena dia ya predator ini dia suka dengan warna kuning biasanya. Dia akan datang ke sini, kemudian predator ini dia akan memangsa hama yang makan tanaman utama. Jadi seperti itu. Jadi ini kalau dilihat dalam satu bedengan itu ada berbagai jenis tanaman ya, ada kol, ada terong, ada kemangi, ada marigold atau tai ayam, kemudian ada cabai, kemudian ada basil juga tadi saya lihat. Jadi sekali lagi dalam satu bedengan ya itu diusahakan jangan satu tanaman saja, tapi berbagai macam jenis tanaman. Jadi ini nanti yang akan saya utek-utek, akan saya rombak menjadi kebun mandala yang berbentuk ya. Jadi, nanti akan saya sulap bim salabim jadi apa prok. Jadi kira-kira seperti ini bentuknya kebun mandala. Jadi ada akses jalan, kemudian ada bedengan untuk tanam. Ini ada sekitar 8 bedengan untuk tanam. Kemudian ada titik tengahnya ini ya, ada matanya di tengah. Ini saya tanam murbei ya. Kemudian di sebelah sana ada pepaya juga. Kemudian di sini ada bunga untuk sama ya, pestisida kontrol. Jadi bunga-bunga ini akan menarik predator yang akan memakan hama. Ini ada ini apa ini? Ini ada bapak pocong ya. Nah ini. Kemudian apa aja isinya itu ada bayam, kemudian ada apa ini ginseng Jawa ya, terus ada apa orang bilang brambang Dayak ya, terus ada ini ada Brazilian cherry, atau orang Jawa bilang ini adalah Dewan Daru ya. Kemudian kita juga punya ada okra yang nempel di sini ya. Terus ada cabai ya, ada cabai. Jadi lumayan. Kalau musim sekarang ya, musim penghujan, cabai mahal, bisa 1 kilo itu katanya itu 100 rebai. Jadi lumayan untuk ngiris kos ya, untuk minimal bikin sambal. Jadi nggak ada ruginya untuk membuat kebun rumahan sendiri yang cantik seperti ini. Jadi selain betah juga di kebun, kita juga refreshing ya, dan untuk istilahnya kalau saya itu untuk meditasi istilahnya. Jadi maaf ya, ini saya sambil bawa anak karena ibunya sedang kerja dan harus bikin video sekarang karena ini sudah hampir sore. Terima kasih telah mengikuti kegiatan saya kali ini. Kemudian jangan lupa di klik like, komen, dan subscribe di channel saya The Gardener, petani masa kini. Sampai ketemu lain kali di obrolan tentang pertanian yang
bermanfaat berikutnya. Bye bye.